Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyam. Lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taq'rabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sobat Sepe Mutu yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan yang penuh berkah kali ini, di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh pengampunan, bulan di mana umat Islam seluruhnya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Semoga saja pertemuan kita dengan di bulan Ramadan ini kita sama-sama dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa. Semoga Allah selalu meridhoi kita semuanya. Sobat Sepe Mutu yang berbahagia, tak lupa pula salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, menjadikan umat Islam sedunia menjadikan orang-orang yang bertakwa dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat Sepe Mutu yang dirahmati oleh Allah, menjadikan satu kelaziman bahwa setiap insan manusia selalu bersyukur. Wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini bisa diwujudkan dengan apa yang diperbuat oleh setiap insan manusia dalam kehidupan kesehariannya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah dan diberikan balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Sepe Mutu yang dirahmati oleh Allah, menjadikan satu kelaziman bagi kita semuanya, setiap insan manusia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harusnya setiap insan itu selalu bersyukur agar mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita tidak bersyukur, nantinya Allah akan memberikan laknat kepada setiap orang yang tidak mau bersyukur. Itulah tanda-tanda bahwasanya setiap insan manusia yang diciptakan oleh Allah menjadi hamba yang muttaqi. Harusnya kita harus bersyukur. Sobat Sepe Mutu yang dirahmati oleh Allah, wujud rasa syukur yang dilakukan oleh setiap insan manusia di bulan Ramadan, bulan penuh berkah kali ini. Banyak apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di antaranya membaca Al-Quran, melakukan sholat tarawih, dan banyak lagi apa yang dilakukan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Salah satunya pula
iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang akan menjadikan kita semuanya menjadi hamba yang benar-benar la'allakum tattaqun. Sobat Sepimutu yang dirahmati oleh Allah, menurut Majelis Tarjih dan Tajdid dalam buku Tuntunan Ramadan menjelaskan iktikaf itu adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan ibadah tertentu untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, inilah yang harus kita raih dan kita jalankan sebagai insan manusia yang menginginkan di bulan Ramadan ini akan menjadikan kita semuanya sebagai insan yang muttaqi. Nah, seperti halnya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang saya sampaikan, saya ucapkan pada saat muqaddimah, yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jangan kamu mendekatnya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, salah satu sisi yang menarik beriktikaf di surah Al-Baqarah 187 dianjurkan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menjadikan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun iktikaf ini juga sangat dianjurkan dilaksanakan pada setiap waktu di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Sejak datang di Madinah sampai beliau wafat, kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. HR Bukhari Muslim. Nah, mengenai waktu iktikaf, terkait durasi iktikaf yang di kalangan ulama berbeda pendapat. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa iktikaf dalam dilaksanakan pada waktu yang sebentar, tapi tidak ditentukan batasan lamanya. Sedang menurut Al-Makiyah, iktikaf dilaksanakan dalam waktu minimal 1 malam 1 hari. Nah, dengan mempertimbangkan dua pendapat inilah, Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa iktikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu. Misalnya, dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Dan boleh juga dilaksanakan dalam waktu sehari semalam atau 24 jam. Nah, inilah yang menjadikan kita semuanya, sahabat Sepimutu yang dirahmati oleh Allah, menjadikan keinginan kita untuk meraih pengampunan dari Allah lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di manakah iktikaf itu dijalankan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini juga dijelaskan bahwa iktikaf dilaksanakan di masjid. Nah, di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat tentang masjid yang dapat digunakan untuk pelaksanaan iktikaf. Apakah masjid jami atau masjid lainnya? Nah,
Sebagian berpendapat bahwa masjid yang dapat dipakai untuk pelaksanaan iktikaf adalah masjid yang memiliki imam dan muadzin khusus. Baik masjid tersebut digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu atau tidak. Nah, hal ini sebagaimana dipegang oleh Al-Hanafiyah. Sedang pendapat yang lain mengatakan bahwa iktikaf hanya dapat dilaksanakan di masjid yang biasa dipakai untuk melaksanakan sholat jamaah. Pendapat ini dipegang oleh Al-Hanabilah, ulama Hambali. Nah, menurut Majelis Tarjih, masjid yang dapat dipakai untuk melaksanakan iktikaf sangat diutamakan masjid jami' atau masjid yang biasa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, dan tidak mengapa iktikaf dilaksanakan di masjid biasa. Sobat Sepen Putu yang dirahmati oleh Allah, itulah salah satu amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan yang akan bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Salah satunya adalah iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sobat setia Sepen Putu yang dirahmati oleh Allah, itulah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Senyampang Ramadan masih kita lakukan di bulan ini. Masih ada sisa-sisa hari, kita nantikan bersama apa yang harus kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan untuk mencapai la'allakum tattaqun. Sobat Sepen Putu yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ingat, lakukan ibadah selama bulan Ramadan kali ini sesuai anjuran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebersamaan kita semuanya di kesempatan kali ini Allah menghadirkan ridhanya kepada kita semuanya dan memberikan kehidupan yang begitu membahagiakan dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah. Catat, lakukan ibadah-ibadah bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya selalu kita lakukan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.